Kalau seorang anak enggak doain orang tuanya, maka ikutin kita baca hadis Rasulullah SAW mengambil keberkahan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mulut kita dijaga dari ucapan-ucapan yang kotor berkah membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Para malaikat dan orang-orang yang Allah berikan kemuliaan itu bisa mencium bau mulut orang-orang yang rajin berzikir, rajin bersolawat, dan yang membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya perbanyak zikir, baca Quran, baca hadis, insya Allah disenengin sama malaikat. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Nah, hadisnya segitu aja. Riwayat Imam Dailami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tarakal abdu du'a lil walidaini, idza ketika taraka meninggalkan, siapa yang meninggalkan, al abdu seorang hamba, ad-du'a akan berdoa atau mendoakan, lil walidaini kepada kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka rezekinya terputus. Kalau seorang hamba, kalau seorang anak enggak doain orang tuanya, maka rezeki anak itu terputus. Semua orang kalau enggak doain orang tuanya, rezekinya terputus. Ustadz, tapi kok masih dapat gaji, masih dapat duit, keberkahannya yang terputus, keberkahannya yang hilang. Makanya jangan ditinggal. Setiap habis sholat istiqomain, minimal baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Ditutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau ada orang yang enggak doain orang tuanya, rezekinya terputus keberkahannya. Nauzubillahimin. Dia punya kekayaannya nggak ada berkahnya. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu kullu ma tuzidukum bita'ah, segala sesuatu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita punya duit 20.000, dengan 20.000 itu kita jadikan ongkos buat ngaji, kita buat bekal buat ngaji, buat jajan di pengajian, 20.000 itu bikin semangat ngaji, dipakai buat sodakoh 2.000, maka tandanya 20.000 itu ada keberkahannya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa bikin kita lebih dekat kepada Allah, maka itu bisa disebut berkah. Kita punya motor, motornya dipakai buat ke masjid, dipakai buat ngaji, berarti motornya berkah. Kalau dia punya motor dipakai buat kelayaban, nggak pernah dipakai buat ke masjid, ke majelis taklim, berarti motornya nggak berkah. Sampai di HP, kalau HP ini lebih banyak dipakainya buat yang manfaat, buat ngaji, buat dengerin YouTube ceramah-ceramah, buat nyari hadis, buat baca Quran, berarti HP-nya berkah. Itu salah satu definisi berkah. Segala sesuatu yang bisa bikin kita lebih dekat kepada Allah, bertambah taat kepada Allah, itulah yang disebut berkah.